Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramida Sari. Saya adalah SRB Bengkulu Tengah tahun 2022. Saya berasal dari SD Negeri 15 Bengkulu Tengah. Pada acara webinar kali ini, saya dipercaya menjadi host bagi jalannya acara. Tema webinar kita pada malam ini adalah berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Webinar kita pada malam hari ini akan diisi oleh 5 orang pemateri yang alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Pemateri yang pertama yaitu Bapak Yogiantoro. Beliau adalah SRP Kalimantan Tengah dengan materi yang akan disampaikan yaitu aplikasi pintar. Kemudian pemateri kedua Ibu Fitria Satya Nagara, SRB Provinsi Bengkulu dengan materi GPOM. Pemateri yang ketiga Bapak Yudit Wijaya Eskom, SRB Kalimantan Timur dengan materi Google Jamboard. Pemateri yang keempat Ibu Deyanti Permatasari, SRB Provinsi Bengkulu dengan materi Platform Merdeka Mengajar. Dan pemateri terakhir, pemateri yang kelima, Bapak Jaki Marantika, SRB Maluku dengan materi Model Pembelajaran OILISC, OILISC. Nah, nampaknya sangat menarik ya materi webinar kita pada malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Agar acara webinar ini berjalan lancar, marilah kita sama-sama bagi yang muslim mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Kita hening sejenak berdoa kepada para peserta materi. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, tanpa berlama-lama kita langsung melangkah ke pemateri yang pertama, yaitu Bapak Yogiantoro yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yang akan menyampaikan materi tentang aplikasi pintar. Kepada Bapak Yogiantoro, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ramida Sari, SRB Provinsi Bengkulu, atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Kita bisa berjumpa ya di sesi webinar berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Terima kasih untuk rekan saya Ibu Fitria Satya Nagara, Bapak Yudit Wijaya, kemudian juga Ibu Deyanti Permatasari dan juga Bapak Jeki Marantika yang sudah menjadi kolaborator terbaik ya bagi kita semuanya untuk melakukan sebuah diseminasi ya, praktik baik, pembelajaran berbasis TIK yang terhubung ya tentunya dengan rumah belajar. Baik Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih telah bergabung ya, mudah-mudahan pada sesi ini bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Saya izin untuk membagikan PPT ya Bapak Ibu. Halo sahabat pintar, sudah tahukah Anda dengan aplikasi pintar? Aplikasi pintar adalah alat yang digunakan untuk mendukung proses penilaian siswa yang dapat diakses secara elektronik melalui handphone masing-masing. Untuk guru, dapat mengelola isi dari aplikasi melalui website. Nah, dengan demikian, guru dapat memiliki hak akses untuk pertama, mengelola aplikasi di website dengan akun masing-masing. Kedua,
membuat soal secara bebas melalui website dan akan diakses oleh siswa melalui aplikasi. Yang ketiga, guru dapat menambahkan siswa yang masuk. Dan terakhir, mengelola nilai dari hasil siswa mengerjakan soal. Bagaimana cara mengakses pengelolaan website? Gampang. Ada beberapa tahapan untuk mengakses website aplikasi pintar, diantaranya adalah dengan cara pertama, buka browser. Kemudian yang kedua, ketik URL pintar.icebim.com, atau bisa juga di-download via Play Store. Untuk pengguna baru, Anda diminta untuk membuat akun. Namun sebelum membuat akun, Anda harus mendaftarkan nama sekolah terlebih dahulu. Dengan menggunakan HP masing-masing, siswa dapat melakukan register dengan mengetik nama, email, nomor telepon, alamat, serta membuat password. Lalu klik register. Jika siswa telah memiliki akun, maka dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah berhasil login ke dalam aplikasi, maka akan muncul beberapa menu seperti home, menu ujian, nilai, dan profil. Pada menu ujian, siswa akan melihat nama mata pelajaran yang akan diujikan. Jangan lupa pilih nama ujian dan muncul data ujian yang akan berlangsung, lalu klik mulai ujian. Setelah memilih mulai ujian, maka akan tampil soal seperti berikut ini. Di sini kita ambil contoh adalah soal what country does this flag belong to? Ketika siswa memilih salah satu jawaban, mereka akan melihat apakah jawabannya benar atau salah. Ketika siswa telah selesai mengerjakan soal, mereka harus mengklik kolom finish. Maka tampilan aplikasi akan menjadi seperti ini. Di sini mereka akan dapat melihat daftar nilai dari soal yang telah mereka kerjakan. Ayo gabung bersama aplikasi pintar dan download aplikasinya melalui Play Store. Itu sudah proses ya. Pada tahap penutup, dilakukan review dan evaluasi, salah satunya melalui kegiatan refleksi. Demikian metode pembelajaran Discovery Inquiry Learning memanfaatkan rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira itu ya Bapak Ibu, penggunaan salah satunya aplikasi pintar ya, yang juga memanfaatkan fitur rumah belajar yang menjadi salah satu best practice saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya, bisa menginspirasi siapapun boleh ya berkreasi dengan teknologi ya, seperti apapun, sesederhana apapun, asalkan bisa dikemas secara baik, kombinasi antara pedagogik dan juga content knowledge ya, insya Allah akan bisa membawa banyak manfaat untuk kita semuanya.
Saya kira itu ya dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada host, yaitu Ibu Ramidah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya teman-teman. Saya setelah melihat video ini mendapat inspirasi, ternyata begitu banyak hal inovatif bisa kita lakukan dengan portal rumah belajar ini. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman untuk melaksanakannya di pembelajaran masing-masing. Ini sesi pertanyaan kita langsung atau di akhir saja, Pak Yogiantoro, gimana? Atau langsung kita buka sekarang? Boleh kita buka sekarang atau? Silakan Oh iya. aja. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Fitria Satya Nagara, SRB Provinsi Bengkulu, tentang G-Form, Google Form ya Bu ya. Nah, bagi teman-teman yang akan mencoba memanfaatkan G-Form dalam pembelajaran, nanti boleh mengikuti materi dari Bu Fitria Satya Nagara ini. Ya, langsung saja kepada Ibu Fitria, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan webinar saya malam ini, yaitu tentang Google Form, yaitu pembuatan soal pilihan ganda di Google Form. Baiklah, saya akan praktek langsung aja ya, cara gimana buatnya. Izin share screen ya, Bu. Sudah tampil, Bu? Sudah, Bu, sudah jelas. Iya, pertama kali untuk membuat soal pilihan ganda di Google Form, kita masuk dulu ke email kita. Kemudian pilih di sini form, Google Form-nya. Kemudian ambil yang ini ya, yang kosong. Di formulir, judul formulir ini ketik nama, misalkan kita mau share soal latihan atau soal mid semester. Soal mid semester. Kita buat datanya dulu ya, formulir datanya untuk siswanya dulu, nama, kelas, mata pelajaran. Kemudian kalau misalnya mau buat password juga bisa di sini. Udah, kalau sudah soal mid semester, kemudian kita ke tema. Di sini di header ini kalau ingin mengganti tulisan, untuk tulisannya kemudian besar tulisannya. Di sini saya mau nampilkan headernya dengan gambar. Jadi pilih di sini, kemudian pilih salah satu gambar yang mau kita pakai untuk lebih menarik lagi kan. Misalnya gambar yang ini saya pakai. Kemudian klik sisipkan. Dia akan tampil di sini. Kita buat biodatanya dulu ya. Di sini ketik istilah data dengan benar. Kontaknya. Kemudian di sini kita pilih yang jawaban singkat. Jawaban singkat, nama. Kemudian di sini klik wajib untuk diisi. Setelah itu klik mata pelajaran. Mata pelajaran apa yang mau dikerjakan oleh siswanya nanti. Mata pelajaran. Misalnya dasar desain grafis atau perangkat komputer dan lain-lain. Mata pelajaran, kemudian kelasnya. Kita buat kelasnya.
kelasnya ini saya pakai yang drop down ya, drop down. Kelas. DKP, kemudian 11 multimedia, 12 multimedia. Nah, saya lupa tadi. Kita setel dulu setelannya tadi sebenarnya. Setelannya, kemudian ini dijadikan pengaturannya ya. Ini dijadikan sebagai kuis. Kemudian di sini nilainya akan muncul kalau peserta langsung klik kirim. Kemudian di sini tidak usah munculkan pertanyaan yang tak terjawab, ini tidak usah. Kemudian nilai poinnya masukkan. Kemudian di sini jawabannya cuman cukup 1 kali siswa diberi waktu untuk menjawab. Kemudian di sini pilih acak urutan pertanyaan. Kemudian diedit ini simpan. Setelah itu di sini pilih yang ini ya. Ini pilih. Kalau udah diatur setelannya baru kita kembali lagi ke pertanyaannya. Nah, ini kan. Ya. Ini mata pelajaran tadi, ini kelas. Kalau misalnya mau menampilkan password, jadi siswa yang dapat password yang bisa mengaksesnya, atau kalau misalnya tidak mau pakai password juga nggak apa-apa, tidak masalah. Misalnya kalau mau menampilkan password ya, di sini. Kemudian di sini buat password. Kemudian di sini klik di sini validasi jawaban, diklik, kemudian pilih di sini teks, kemudian di sini tidak usah ditampilkan, kemudian di sini buat passwordnya, misalnya 123. Kalau misalnya salah, maaf, password yang Anda masukkan salah. Maaf, password yang Anda masukkan salah. Nah, terus coba kita lihat dulu di ini ya, ini hasilnya. Hasil dari isi biodata tadi. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita buat soalnya. Soalnya cuma 2 ya saya buat. Nanti kalau kebanyakan sampai 5 nanti waktunya kurang. Ya, kalau sudah ini si datanya sudah, kemudian untuk lembar yang selanjutnya yaitu buat soalnya. Buat soalnya di sini soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda, isilah dengan teliti deskripsinya. Isilah dengan teliti. Kemudian tampilkan soalnya. Karena soalnya di sini ya 1. Apa nama perangkat? Ya, rekamnya selesai tadi. Pilih pilihan ganda, kemudian di sini kita tampilkan gambarnya. Misalnya kita mau gambar ini hard disk, misalnya menampilkan hard disk. Nah, ini kemudian dikecilkan bisa. Kecilkan. Kemudian di sini buat hard disk. Kemudian RAM atau motherboard. Kemudian isi kunci jawabannya. Satu pertanyaan nilainya 50. Berarti kalau dua soal yang saya buat, nih rekamnya selesai tadi. Pilih pilihan ganda, kemudian di sini kita tampilkan
tampilkan gambarnya. Misalnya kita mau gambar ini hard disk, misalnya menampilkan hard disk. Nah, ini kemudian dikecilkan, bisa kecilkan. Kemudian di sini buat hard disk, kemudian RAM atau motherboard. Kemudian isi kunci jawabannya. Satu pertanyaan nilainya 50. Berarti kalau dua soal yang saya buat, kunci jawabannya yang ini ya, yang hard disk ini kunci jawabannya. Kemudian soal yang kedua, apa nama perangkat di bawah ini? Di bawah ini. Nah, saya tampilkan lagi perangkatnya, contohnya RAM ya. Saya tampilkan RAM. Kemudian buat lagi. Ini soalnya RAM. Kemudian hard disk atau motherboard. Nah, sudah. Kalau sudah, ini kita kasih nilainya lagi. Ini poinnya 50. Kunci jawaban ini 50 hasilnya. Kemudian ini RAM. Sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Soalnya kita lihat di sini ya. Ini tampilannya. Mata pelajarannya kembali dulu. Ini kembali mata pelajarannya, opsinya salah. Mata pelajaran opsinya jawaban singkat saja. Kalau sudah, ini tampilannya. Coba saya, ini tampilannya ya. Tadi tunggu sebentar, saya lihat passwordnya. Passwordnya berapa sih? 123. Nah, ini tampilannya. Terus kalau misalnya udah selesai seperti ini, udah bisa digunakan, coba saya tes ya. Ini bisa dibagikan linknya. Linknya bisa dibagikan ke WhatsApp siswa atau Facebook siswa. Ini cara bagikan linknya di sini. Kirim, kemudian bagikan linknya, kemudian di sini perpendek link, salin. Nanti bisa dibagikan ke WhatsApp. Contohnya ya, coba saya contohkan cara bagikan di WhatsApp ya. Ini lagi. Ya. Tidak pakai password. Nah, ini karena buat nama Fitria, kemudian kelasnya tadi kelas 10 DKV, kemudian mata pelajarannya misalnya dasar DDG aja ya, dasar desain grafis. Kemudian berikutnya masuk ke sini, terus isi, misalnya kita isi ini jawabannya hard disk, kemudian yang ini RAM, kemudian kirim, lihat skornya, nanti ada muncul langsung skornya. Nah, ini dia, jadi bisa langsung dilihat skornya. Kita kembalinya ke sini kalau misalnya mau lihat. Nah, ini kan udah ada yang isi jawabannya 1. Ini udah ketahuan. Nanti kalau misalnya gurunya yang buat, nanti di sini jawabannya munculnya di sini. Udah langsung
Tidak usah repot-repot untuk mengkoreksinya. Itu aja Ibu Ramida yang saya jelaskan tentang pembuatan soal di Google Form, soal pilihan ganda. Kalau misalnya mau buat soal esai juga lebih mudah lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Fitria atas materi yang telah disampaikan. Materi yang sangat menarik ya. Kalau saya senangnya karena ini nggak pengen ngoreksi. Kalau bagi guru kan yang nggak capek itu ngoreksi ya, sebab lagi kalau anaknya banyak. Jadi kalau dengan Giform mungkin bisa langsung ya Bu ya, langsung tahu nilainya. Iya, jadi bisa kita praktekkan nanti sama anak-anak di kelas. Oke, bagi rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand-nya, nanti biar langsung jawab sama pemateri Ibu Fitria. Silahkan, ada yang mau bertanya? Nah, ya, Ibu Seli Sahriani. Nah, kepada Ibu Seli Sahriani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Ramida atas waktu yang telah diberikan. Tadi materinya sangat menarik ya Bu Fitria tentang Google Form yang bisa kita gunakan dalam penilaian ya Bu. Nah, saya ingin bertanya, apakah Google Form itu dalam satu link ada batas waktunya Bu? Misal pada tahun ajaran ini di semester 1 ujian akhir semesternya kita menggunakan Google Form misalnya. Apakah nanti di tahun depan untuk semester 1-nya juga kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Seli tentang mid semester yang sekarang masih bisa terpakai enggak kalau dipakai untuk semester depan. Masih bisa terpakai Bu, asalkan tidak dihapus dari Google Drive, tidak dihapus di Google Form. Jadi data soal mid semester yang kita buat sekarang masih bisa terpakai di semester depan, karena di Google Form ini datanya akan tersimpan secara otomatis dan tidak akan hilang kalau tidak dihapus. Jadi soal mid semester yang dibuat sekarang masih bisa akan terpakai di semester tahun depan. Itu saja jawaban dari saya dari pertanyaan Ibu Seli. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.